Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu sehat ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, jadi begini teman-teman. Kita di sini akan membahas tentang beberapa tantangan yang terjadi bila kita melakukan beternak bebek ya teman-teman ya. Ataupun bisa dikatakan kita ambil secara umum tantangan beternak itu apa saja. Nanti kita akan ulas satu persatu, coba kita jabarkan supaya lebih jelas. Jadi teman-teman yang baru akan memulai beternak bebek itu nanti bila terjun langsung ke lapangan tidak meraba-raba ya teman-teman ya, tidak galau ya teman-teman soal tantangan dalam beternak bebek ini. Jadi begini, tentunya dalam beternak itu tidak selalu berjalan mulus ya teman-teman ya. Terkadang ada lampu merah, terkadang juga ada lampu kuning, lampu hijau, terkadang ada polisi tidur, terkadang kita harus gas, terkadang kita harus mengerem. Jadi kadang juga kita harus mundur beberapa langkah untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Jadi begitu, tidak selamanya mulus ya teman-teman. Lalu apa tantangan-tantangan yang terjadi dalam bisnis peternakan ini ya? Apa? Sebelum ke pokok pembahasan tersebut, kita berikan soal harga Kentucky ya teman-teman. Informasinya dari beberapa peternak itu mengalami kenaikan teman-teman. Harga Kentucky, harga Kebi dan juga harga separator itu ada kenaikan teman-teman di saat ini, di saat harga bebek murah ini. Tentunya ini kabar yang kurang enak ya teman-teman untuk kita peternak bebek pedaging khususnya ya. Sudah harga bahan pakannya mahal, nanti panenannya itu harga murah, lalu apa nanti upah kita membesarkan bebek ini. Jadi begitu ya teman-teman. Tapi mau tidak mau situasi ini harus kita jalani, karena kita tidak sendiri teman-teman yang mengalami suasana seperti ini. Itu tidak kita sendiri, tapi banyak teman-teman kita juga mengalami hal sama. Tentunya kita juga harus tetap bersemangat melakukan wirausaha yang kita jalankan ini. Yang tahu bagaimana situasinya teman-teman semua, mau terus dengan populasi yang sama atau mau sedikit mengurangi populasi, itu teman-teman yang tahu. Jadi teman-teman juga harus bisa mengambil keputusan soal ini, karena memang berwirausaha itu bukan hanya sekedar berwirausaha ya teman-teman. Kita juga diperlukan kecepatan mengambil sebuah keputusan, ketepatan dalam mengambil rencana seperti itu. Jadi kompleks sekali dalam berwirausaha yang perlu kita pelajari. Oke, kita langsung pembahasan, yaitu masalah tantangan-tantangan yang terjadi dalam dunia peternakan bebek pedaging ya teman-teman. Yang pertama itu adalah tentunya pasar teman-teman ya. Pasar, kalau pasarnya itu seperti saat ini, kita cukup pusing teman-teman sebagai seorang peternak ya. Cukup pusing. Pusingnya bagaimana Pak? Ya kita pusing kalau nanti kita panen tidak untung seperti itu ya. Jadi itu adalah sebuah tantangan juga ya, dan harus diatasi oleh teman-teman semua. Kemudian kendala yang lain, tantangan-tantangan yang lain itu yang kedua adalah soal
pakan yang kita gunakan teman-teman ya. Pakan ini adalah menjadi momok bagi semua peternak ya teman-teman. Baik itu bebek pedaging, baik itu bebek petelur, baik itu entok, baik itu ayam, baik itu sapi, itu baik itu kambing, itu memang tantangan kita sebagai peternak. Bagaimana kita menciptakan suatu pakan yang bernutrisi bagus namun harganya tetap murah, kan seperti itu tantangan kita. Kalau ayam broiler saya kira tidak ada tantangan ya teman-teman ya, karena memang pakannya itu full pakan pabrikan dan juga kandangnya itu mewah, kandang sultan, ada AC-nya, ada kipasnya, kan seperti itu teman-teman. Karena broiler ya. Ya, itu soal pakan itu seperti itu. Kemudian tantangan yang ketiga adalah soal bibit yang kita gunakan. Terkadang kita terlena dengan bibit yang harganya murah, terus begitu kita pelihara ternyata banyak masalah. Misalkan banyak mortalitas, banyak cekrek, banyak senot, kan seperti itu. Banyak yang kerdil, pertumbuhannya tidak merata, kan itu juga sebuah tantangan yang kita harus selesaikan teman-teman ya. Bagaimana kita seorang peternak mencari bibit yang bagus, sebagus mungkin, harganya murah, nanti untungnya pasti banyak. Walaupun di saat-saat seperti ini harga itu tidak bisa bohong ya teman-teman ya. Harga itu membawa kualitas teman-teman ya. Tidak mungkinlah harganya di bawah standar pasaran, kualitasnya bagus, itu tidak mungkin teman-teman. Jadi itu juga harus perlu diketahui ya juga ya teman-teman. Terus tantangan selanjutnya bagi peternak bebek itu adalah masalah manajemen dari perawatan pembesaran itu sendiri teman-teman ya. Ya, jadi kita harus disibukkan mencari sekam, membakar sekam, mencari gerajan kayu untuk menjaga kekeringan alas kandang. Kita juga harus diwajibkan untuk membersihkan tempat minum itu setiap hari, harus mengecek kondisi ternak kita setiap saat, kan seperti itu. Malam ya kita harus misalkan malam hari ya harus kita tengok ke kandang, kalau bisa diusahakan bisa lah, kalau malam ke kandang itu ya harus bisa lah kalau menurut saya. Memang ini usaha kita ya, harus kita sendiri yang memperhatikan ya teman-teman ya. Jadi begitu. Terus tantangan selanjutnya adalah masalah harga pakan yang mahal, yang naik turun. Itu masalah bahan pakan yang susah nyarinya, itu juga harus kita masukkan dalam tantangan-tantangan dalam beternak ini ya teman-teman ya. Jadi bagaimana sih kita mencari bahan pakan yang kualitasnya bagus, tidak ada campuran yang macam-macam, yang murni namun harganya bersahabat, kan seperti itu. Dan masih banyak tantangan-tantangan yang lain teman-teman, yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu dalam video kali ini. Jadi masih banyak tantangan yang lain. Ini yang kita ulas di sini adalah sebuah tantangan yang umum saja terjadi dalam dunia peternakan ya teman-teman ya. Yang umum artinya yang sering terjadi itu ya itu. Tapi di tantangan selain itu juga banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi beternak itu tidak cukup hanya sekedar ngasih makan, minum,
lalu tinggal pulang. Tidak seperti itu ya. Jadi kita harus memikirkan nanti itu kita mau jual di mana, terus nanti itu kita mau panen umur berapa, check in lagi nanti kira-kira pas tanggal ini nanti kira-kira panennya pas panen harganya naik atau turun. Itu juga perlu kita perhitungkan teman-teman ya. Jadi itu cukup sekian untuk video kali ini. Nanti kalau durasinya terlalu panjang, teman-teman nanti bosan mendengarkan suara saya. Jadi begitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.